kawan pajak semuanya, ketemu lagi di The Movaros Podcast KPP Pratama Sleman bersama saya di sini Santi dan rekan saya Anggi. Hari ini kita akan membahas mengenai pemindah bukuan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like postingan video ini, subscribe channel kami dan share. Selamat siang Mbak Anggi, Siang. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Mbak Anggi ini salah satu account representatif di seksi pengawasan dan konsultasi 1 KPP Pratama Sleman. Betul Jadi sekali. kalau kawan pajak semuanya rutin untuk konsultasi di helpdesk pasti sering dan sudah hafal dengan wajah beliau ini. Oke. Gini Mbak Anggi, langsung aja ya ke topik kita hari ini. Oke, baik. Kalau kita bayar pajak itu kan kita alurnya bikin billing dulu, Betul baru sekali. bayarkan baik melalui internet banking, datang ke kantor pos atau bank terdekat. Iya. Kalau misalkan kita bikin billing nih Mbak, kebetulan kita salah nginput NPWP atau salah nginput jenis pajaknya atau salah nginput jumlahnya bahkan mungkin terlalu banyak, itu kan kita sering dengar ada prosedur namanya pemindah bukuan nih. Iya. Bisa jelasin nggak Mbak Anggi, kawan pajak semuanya, pemindah bukuan itu apa? Jadi yang pertama tadi ya, untuk tata cara penyetoran. Jadi bagaimana sih kita membayar pajak? Tadi lewat kode billing. Kode billing itu bisa dibayarkan langsung di loket bank atau kantor pos atau teller, kemudian lewat online, internet banking, ataupun bisa lewat ATM. Salah satu cara pembayaran pajak selain dua itu adalah pemindah bukuan. Kenapa pemindah bukuan dilakukan? Apabila kawan pajak ada yang salah dalam membayar, entah salah dalam mengisi kode billing, kemudian terlanjur dibayarkan, atau salah jumlah, NPWP, masa, tahun pajak, itu bisa dipindah bukukan. Jadi kalau misalkan kita salah setor, salah nginput masa pajak atau salah nginput jenis pajaknya, itu nggak usah khawatir ya, bisa Betul dipindah sekali. bukukan ke yang seharusnya Atau bisa dipindah bukukan ke masa pajak berikutnya kalau misalnya lebih bayar. Oke. Kalau untuk prosedurnya Mbak Anggi, sekaligus mungkin apa aja sih yang harus kita lampirkan ketika kita mengajukan pemindah bukuan? Langsung caranya ya kawan pajak ya. Jadi pemindah bukuan itu sebenarnya gampang sekali permohonannya. Ada formulir permohonan pemindah bukuan. Formulirnya bisa didapatkan di pajak.go.id, bisa langsung download di formulir di laman pajak.go.id, atau kawan pajak yang sudah sering berkonsultasi via WhatsApp helpdesk ataupun WhatsApp chat langsung dengan AR-nya, bisa juga meminta untuk dikirimkan formulir pemindah bukuan. Begitu Mbak Santi. Nanti formulir pemindah bukuan tersebut diisi. Jadi di formulir tersebut ada yang meminta permohonan, kemudian yang dimintakan permohonan. Jadi ada 3 yang harus diisi. Yang pertama adalah identitas dari pemohon. Identitas pemohon adalah penyetor. Yang jelas itu, yang mengajukan permohonan pemindah bukuan adalah penyetor. Kemudian setelah itu ada setoran yang akan dipindah bukukan. Di situ ada NPWP, ada nama, ada masa jenis pajak, jumlah pembayaran. Kemudian yang ketiga ada mau dipindah bukukan kemana, tujuan pemindah bukuannya. Sama, ada nama, NPWP, jenis pajak, masa tahun pajak, jumlah pembayaran. Kemudian di bawahnya ada alasan pemindah bukuan. Nanti kelengkapan lampiran pemindah bukuannya tergantung dari kasus pemindah bukuannya masing-masing. Oke, kalau untuk kelengkapannya tergantung kasus ya tadi disampaikannya. Mungkin bisa disebutkan nggak kasusnya apa aja, dan untuk masing-masing case itu dokumennya apa yang harus kita cantumkan? Oke, jadi yang pertama yang paling umum dulu ya. Yang paling umum itu formulir pemindah bukuan dilampiri dengan bukti bayar asli. Oke. Jadi asli atau kalau sekarang kalau misalnya kawan pajak jangan khawatir. Jadi kan kalau dengar kata asli pasti kan langsung ngarahnya ke SSP. Iya. Jadi dokumen bukti bayar, fisik. Pasti orang betul. mikirnya kayak gitu. Jadi kalau kita bayar pajak ke bank atau ke kantor pos pasti akan menerima bukti bayar itu asli. Tapi yang namanya bukti penerimaan negara itu nggak cuman dari situ kan. Pembayaran pajak bisa dilakukan via ATM, internet banking. Jadi bukti pembayaran dari ATM atau internet banking itu yang memuat nama, NPWP, kemudian ada yang namanya NTPN. Jadi kode bukti bahwa sudah membayarkan itu bisa dijadikan lampiran untuk formulir pemindah bukuan. Jadi kalau misalkan kita bayar melalui internet banking nih ya Mbak Anggi, kita tinggal print out ininya aja ya, Betul bukti sekali. pembayarannya yang di situ ada tercantum NTPN-nya. Oke.
Lalu untuk pengajuannya nih Mbak Anggi, Pengajuan melalui pemindah, apa aja nih? Oke, pengajuan pemindah bukuan itu bisa diajukan di KPP Pratama terdaftar. Pengajuannya bisa secara langsung di loket TPT atau melalui pos. Jadi hanya 2 saja. Hanya 2 itu aja ya. Jadi kalau saya boleh merecap tadi, Ya. kalau untuk mengajukan PBK yang pertama kita harus mengisi formulir. Ya. Formulir bisa didapatkan di laman pajak.go.id atau bisa kita mintakan ke petugas kami melalui WA Helpdesk atau konsultasi ke AR masing-masing ya. Satu lagi di link Tri Pajak Sleman juga ada Oke. download formulir tersedia. Lalu yang berikutnya untuk syaratnya, yang pertama bukti setoran atau bukti pembayaran asli ya. Iya. Kalau misalkan kita lakukan pembayaran langsung di bank atau di kantor pos terdekat, berarti slipnya ya, Iya, yang ada slip NTPN-nya. aslinya. Tapi kalau kita melakukan pembayaran secara online, misalkan melalui internet banking, itu cukup print out dari bukti setorannya, yang di situ tercantum NTPN-nya ya Mbak Betul Anggi. sekali. Oke. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri, berapa lama Mbak Anggi untuk Sebentar, PBK sebelum ini? prosesnya dulu ya. Tadi kan ditanyakan lampirannya. Oh iya. Nah, lampirannya itu kan tergantung. Jadi pada umumnya bukan. Wajibnya wajibnya itu formulir pemindah bukuan dilampiri bukti bayar asli. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu, misalnya apabila pemindah bukuannya ke NPWP yang berbeda, itu berarti ditambah lagi lampirannya dengan fotokopi identitas penyetornya. Kalau misalnya dia wajib pajak badan atau lembaga, berarti dokumen yang identitas dia dan dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah wakil dari wajib pajak tersebut. Kemudian apabila dia pemindah bukuannya dalam rangka pengalihan pajak penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu PPHTB, untuk validasi biasanya kan sering ya ada kesalahan gitu ya. Itu untuk lebih gampangnya lampiran permohonan pemindah bukuan sama dengan lampiran untuk validasi, gitu aja. Oke. Jadi berarti di situ memuat bukti bayar, kemudian fotokopi identitas penjual dan pembeli, ada SPPT PBB, SSPD, sama fotokopi sertifikat. Oke, berarti pada intinya kalau kita misalkan pemindah bukuan untuk pembayaran PPHTB, lampirannya pada intinya sama dengan lampiran ketika kita mengajukan validasi untuk Iya. PPHTB-nya. Memang tebal sih, tapi memang penelitiannya emang harus seperti itu Oke. sih. Lalu balik ke pertanyaan saya tadi, Mbak. Bentar, satu lagi. Oh, satu Masih lagi. ada satu lagi. Oke. Jadi tadi kan untuk kasus normal kan formulir sama bukti bayar asli. Ya. Kemudian untuk yang berbeda NPWP ditambah lampirannya dengan fotokopi kartu identitas. Dari yang Kemudian membayarkan. Dari penyetornya. Kemudian untuk PPHTB sama dengan validasi. Ada satu lagi, jadi apabila pemindah bukuan dilakukan atas setoran yang bukan, jadi apabila kawan pajak ada transaksi dengan bendahara, biasanya kan yang memotong adalah Bendaharanya, iya. maka yang mengajukan pemindah bukuan adalah bendahara atas SSP setoran atas nama kawan pajak, atas nama lawan transaksi bendaharanya tersebut, kemudian dilampiri satu lagi surat pernyataan tidak keberatan dilakukan pemindah bukuan. Dari yang membuat surat pernyataan dari bendahara penyetornya atau dari wajib pajak? Bukan, dari nama yang tertera di SSP. Oh, Jadi iya. bendahara kan memotong, tapi namanya nggak masuk ke bukti bayar. Jadi nama yang masuk di bukti bayar itu memberikan pernyataan tidak berkeberatan untuk dilakukan. Misalkan pemindahan contohnya bukuan. gini ya, Mbak Anggi bendahara, saya rekanan nih. Mbak Betul. Anggi memungut PPN dari saya, setorannya Ya. kan pakai NPWP saya. Ya. Berarti untuk mengajukan PBK, yang mengajukan itu Mbak Anggi sebagai penyetornya, Betul sekali. dengan melampirkan surat pernyataan tidak Tidak keberatan keberatan dari dari- saya. Betul. Oh, seperti itu. Nah, ini udah belum Mbak Anggi? Sudah, itu Saya mau aja. tanya berapa lama nih proses Oke, PBK-nya? oke. Karena biasanya orang kalau di helpdesk itu nanyanya ini apa namanya wajib pajak datang nanya berapa lama biasanya, karena kan mungkin dipakai untuk pelaporan kepentingan pelaporan SPT masa berikutnya seperti Iya. itu. Oke, jadi proses penyelesaian permohonan pemindah bukuan itu 30 hari. 30 hari itu paling lama. Paling lama Iya, ya. jadi tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat. Iya, begitu. tergantung dari lot permohonan yang masuk ke kita juga ya Mbak. Benar Karena sekali. permohonan pemindah bukuan termasuk salah satu permohonan yang lotnya lumayan banyak ya di KPP Pratama. Iya. 30 hari itu terhitung sejak kapan Bang? Kalau kita misalkan ngajuin langsung di TPT, 30 Iya. harinya sejak Sejak kita diterima itu bukti penerimaan Bukti- surat. bukti Jadi penerimaan surat. kalau memasukkan permohonan di loket TPT akan mendapatkan bukti penerimaan BPS. surat. Di situ ada tanggalnya untuk bisa melakukan cek gitu ya. 30 hari, paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan. kalau tadi disampaikannya melalui pos,
Berarti kalau misalnya pemindah bukuan dikirimkan melalui pos, akan mendapat bukti pengiriman pos 30 hari dari bukti pengiriman pos tersebut. Oh gitu. Mbak Anggi, kalau misalkan kita ngajuin permohonan PBK melalui TPT, itu kan kita dapat bukti penerimaan surat. Kalau kita kirim permohonannya melalui pos, itu kan 30 hari terhitung dari tanggal resi pos. Coba kita untuk menelusuri berkas kita progresnya sampai mana, gimana caranya Mbak Anggi? Nah, itu banyak sekali caranya kawan pajak ya. Yang pertama bisa telepon langsung ke KPP terdaftar. Kalau di sini KPP Pratama Sleman ya, bisa langsung telepon ke KPP Pratama Sleman atau bisa melalui WhatsApp Helpdesk di 081281111542 atau bisa konsultasi chat WA dengan akun representatifnya. Representatifnya Mbak. Ya. Grogi nih Mbak Anggi kayaknya. Jadi gitu kawan pajak, untuk permohonan PBK bisa disampaikan secara langsung ke tempat pelayanan terpadu masing-masing KPP tempat wajib pajak terdaftar atau juga bisa melalui pos. Iya. Dan jangan khawatir kalau misalkan dalam pembayaran pajak ada terjadi kesalahan dalam menginput NPWP, dalam menginput masa pajak, ataupun jumlahnya ya Mbak Anggi. Betul sekali. Karena nggak hanya cinta yang bisa berpindah ke lain hati, tapi setoran pajak juga bisa dipindah bukukan. Ya nggak Mbak Anggi? Iya. Jadi gimana? NTPN-nya berubah jadi bukti pemindah bukuan, itu aja jadi serius lagi ya, padahal udah. Jadi kawan pajak setelah menyampaikan permohonan pemindah bukuan, nanti bukti pemindah bukuan itu akan dikirim via pos. Jadi yang dikirim via pos ke alamat sesuai dengan yang terdaftar adalah bukti pemindah bukuan dilampiri dengan bukti bayar asli yang tadi dilampirkan di permohonan. Kalau misalkan kita salah gimana tadi? Ngajuin PBK, udah mau kita pakai nih Mbak buat pelaporan SPT masa berikutnya, cuman buktinya belum nyampe nih. Kita gimana buat dapat nomor PBK-nya itu? Jadi kawan pajak kan bisa menghubungi KPP Pratama melalui berbagai media ya, bisa telepon, bisa WhatsApp. Kalau untuk kasus pemindah bukuan, tadi kan memang jangka waktunya paling lama 30 hari, tapi tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat dari itu. Kalau memang pemindah bukuannya sangat diperlukan, bisa menghubungi lewat AR-nya atau lewat WhatsApp Helpdesk. Nanti untuk nomor bukti pemindah bukuannya, karena hasilnya dikirim via pos, bisa ditanyakan dengan cara, misalnya kalau WhatsApp, difotolah itu bukti penerimaan suratnya atas permohonan PBK tersebut, apakah sudah selesai atau proses penyelesaiannya sampai mana. Apabila memang sangat diperlukan, minta nomor bukti pemindah bukuannya untuk di-input apabila untuk dilakukan pelaporan SPT. Oke, jadi untuk lapor SPT yang kita bayarnya dengan pemindah bukuan tadi, kita bukan input NTPN tapi nomor pemindah bukuannya ya Mbak Anggi? Iya, disamakan. Jadi nomor namanya bukti pemindah bukuan, bukan nomor pemindah bukuan ya. Bukti pemindah bukuan. Iya, hasil dari permohonan pemindah bukuan adalah bukti pemindah bukuan. Yang kita input kan nomornya. Ya sama, bener dong Mbak Anggi tadi. Nomor bukti pemindah bukuan. Oke, nomor bukti pemindah bukuan. Sama dengan NTPN. Baiklah. Jadi sekian informasi mengenai pemindah bukuan. Jadi kenapa kita tayangkan podcast khusus mengenai pemindah bukuan? Karena memang pada kenyataannya banyak sekali wajib pajak yang bertanya, dan permohonan pemindah bukuan merupakan salah satu permohonan yang memang lotnya lumayan banyak ya di KPP Pratama. Sekian dari kami, semoga menambah pengetahuan wajib pajak sekalian. Sampai ketemu di podcast Mufaros berikutnya. Pajak buat Indonesia Maju.